Oke guys, balik lagi bareng saya Rapco Tarigan di Cogan Stock Podcast dan kali ini ada Kak Woro Wahyu Ningtyas. Selamat sore kakakku. Selamat sore, Bung Rapko. Rapko aja ya manggilnya ya. Boleh manggil Rapco boleh, Rapko boleh, Coco boleh, whatever lah. Oh, jadi jadi spellingnya Rapco gitu ya. Iya Rapco. Lucu kan? Oke. Iya. Oke. Jadi Kak sebelum kita ngobrol, aku pengen sedikit kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu seperti itu biar viewer kita nih tahu ini Kak Woro nih siapa sih kayak gitu. Bukan siapa-siapa sih. Cuma Asik. saya mau perkenalan diri. Nama saya Woro Wahyu Ningtyas. Perempuan Jawa Oke, Kristen. Hmm. Kristen ya. Dan salah satu senior gerakan mahasiswa Kristen Indonesia. Tapi by the way Kak, Iya, sebelum kita ngobrol lebih jauh, aku inget banget kakak tuh baik nolongin aku waktu kemarin Natal di Lampung ya untuk Mm-mm. sumbangan Natal. Kenapa nih? Kakak mau membantu untuk mengkoordinir. Padahal kita belum pernah kenal tuh sebelumnya tuh. Masa baru baru apa? Baru kenal lewat Bible study lalu kemudian kakak langsung handle. Ini kenapa nih kakak baik sekali nih? Eh, apa ya? Saya harus menjawab apa? Maksudnya itu biasa aja gitu ya. Kalau gereja minta bantuan gitu ya. Pas saya bisa gitu, walaupun bukan saya yang membantu gitu, saya mengkoordinir ya, ya nggak apa-apa gitu. Selama masih bisa gitu. Ya bukan sesuatu yang inilah yang istimewa gitu, Rapco. Oke. Tapi kan maksudnya kita kan belum pernah kenal gitu. Tapi kakak sepercaya itu untuk nolong kayak gitu kan. Dan buatku itu perjumpaan yang menyentuh gitu loh. Iya, kita kan dibesarkan di rumah bersama GMKI kan. Ya. Jadi ya dengan modal itulah kemudian saya percaya gitu. Kalau kalau di antara mungkin 1.000 atau 100 senior GMKI ya saya percaya 99%-nya bisa Hmm, dipercaya gitu. oke. Wah, ini Mm-mm. Enggak 100% sih, tetap ada yang anomali kan. oke, wah ini menarik. Eh, tapi Kak, Kakak sebelumnya game kayak mana nih? Berproses di cabang wilayah mana nih kalau aku boleh tahu secara pribadi? Aku GMKI Purwokerto. Oh, game kayak Purwokerto. Iya, GMKI Purwokerto. Statusnya pada saat itu Sekcap, Kecap, atau BPC Aku bukan lain? iya BPC terakhir sebagai sekcap ya. Cuma saya mulai dari ini sih, mulai dari apa namanya? Mulai dari sekfung, mulai anggota sekfung terus kabit baru sekcap terakhir. Wah, ini menarik. Kakak pernah duduk di pengurus pusat nggak sih, Kak? Karena aku kan belum Enggak, pernah. Kenapa? enggak. Nggak tertarik? Dulu nggak berani hidup di Jakarta aku. Kenapa? Iya kan kalau pengurus pusat ini kan sebenarnya diminta untuk apa namanya melayani di kepengurusan pusat. Ya. Sementara saya waktu itu baru lulus belum bekerja. Hmm. Kalau saya bekerja mungkin waktu itu kalau sudah bekerja mungkin mau gitu. Hmm. Tapi karena enggak belum ya saya nggak berani. Ada senior saya ini sih apa namanya menggaransi bahwa saya akan baik-baik saja di Jakarta. Tapi ya mental saya belum cukup lah untuk Hmm. hidup di Jakarta tanpa tanpa apa ya? Hmm. Tanpa kepastian lah Oke. gitu. Wah, Mm-mm. ini ini menarik sih. Dulu kakak lulus dari kampus mana, Kak? Kalau aku boleh tahu. Aku dari Universitas Jenderal Sudirman, UNSUD. Oh, Unsur Jenderal Sudirman. Mm-mm. Jurusan? Mm-mm.
jurusanku dulu sosek agribisnis peternakan. Wow, itu bahas soal apa tuh Waktu Kak? bahas soal manajemen peternakan, Nah, keuangan gitu, marketing, belajar soal sosiologi di pedesaan gitu ya, banyakan hmm, peternakan berada di desa gitu. hmm. Wah, ini menarik sih. Tapi kemarin aku lihat story kakak tuh di WhatsApp kalau nggak salah Mm-mm. wisuda S2 hukum kalau nggak salah, magister hukum kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong gitu kan. Betul, Nah iya ini iya, betul. agribisnis ke hukum. Apa nih korelasinya nih? Kenapa? Saya double degree S1-nya. Jadi Nah, sebelum saya oh, S2 sebelum S2 hukum saya ngambil S1 lagi, tapi ya di umur yang sudah tua juga, sudah tiga wow. puluh 36 ya, Hmm, 36. 36 saya mau mulai belajar hukum gitu. oke. Kenapa ngambil S1 lagi di bidang hukum, Kak? Apa yang menarik ketika kakak lihat eh itu? Sebenarnya menarik karena saya pengen jadi pengen bisa punya apa namanya semacam surat lah, surat Hmm, izin untuk beracara gitu, untuk hmm, menjadi pengacara gitu. Nah, untuk jadi pengacara kan S1-nya harus hukum, jadi saya harus hmm, balik lagi ke S1 hukum hmm, gitu. Terus kenapa saya tertarik hukum kan saya selama ini bekerja di NGO, di Ornop, organisasi non pemerintah yang kebanyakan tugas saya itu melakukan advokasi gitu. hmm, 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 Nah, kalau melakukan advokasi sebagai paralegal kan hanya saya bisanya hanya di luar pengadilan ya, saya nggak bisa keluar, hmm, nggak bisa masuk gitu membela secara langsung. Saya berada di ruang pengadilan bisa, hmm, tapi kemudian berdiri membela membela orang yang sedang saya advokasi kan nggak bisa. hmm, Nah, sebenarnya motivasinya itu gitu, hmm, agar saya bisa membela di dalam ruang pengadilan ya saya harus jadi pengacara. hmm. Gitu, Bung Oke. Rapco. Wah, ini menarik. Hmm. Apa yang membedakan membela di luar ruang sidang sama membela di dalam ruang sidang? Ini karena aku sebagai orang awam ya Kak, aku nggak ngerti sama sekali. Iya, Apa yang membedakannya? iya kalau membela di luar sidang kan kita gimana ya? Sebenarnya kalau di dalam ruang sidang itu kita ada kepuasan tersendiri karena kita Hmm, akan berhadapan dengan jaksa, dengan hmm, hakim gitu ya. hmm, Kalau dari luar kan paling kita misalnya menyiapkan strateginya nanti di dalam pengadilan seperti apa hmm, gitu. Kemudian bagaimana harus berargumentasi gitu. hmm, Kepuasannya kan beda ya kalau kita hmm, bisa langsung berhadapan dengan jaksa, dengan hakim gitu saat hmm, membela hmm, membela terutama membela kelompok-kelompok yang rentan kan Bung Rapjo hmm. gitu. Oke. Wah, ini menarik. Sepengalaman kakak, kakak mengadvokasi itu kasus-kasusnya apa aja sih kak? Kalau mungkin kakak boleh share satu dua kasus seperti itu sehingga itu membuat kakak pada akhirnya lebih baik nih membela di dalam ruang sidang, akhirnya ngambil hukum kayak gitu. Biasanya kasus-kasusnya apa tuh kak? Kalau aku boleh tahu sedikit. Oh, kasus-kasusnya yang saya paralegal itu ada kasus ini konflik agraria. Hmm, Misalnya apa namanya orang-orang dikriminalisasi dianggap misalnya merusak hutan atau menjarah hmm, menjarah tanaman atau hmm, eh, masuk ke dalam ruangan korporasi dan sebagainya gitu. hmm, Ada juga soal advokasi di soal kebebasan beragama dan berkeyakinan gitu hmm, kan. hmm, hmm, Ada beberapa kasus yang lalu gitu tidak menimpa umat Kristen, nggak menimpa jemaat, tapi agama lain yang dianggap agama itu adalah agama yang apa yang sesat gitulah. hmm, 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 eh Bukan agama yang sesat, maksudnya kelompok itu dianggap adalah kelompok yang sesat gitu, hmm, bukan bagian dari agama tertentu di Indonesia gitu. Nah, selama ini kan biasanya hanya ya membela ya di sama-sama dengan kawan-kawan di dalam ruangan sidang, tapi saya nggak bisa memberikan pembelaan secara langsung kan hmm, gitu. hmm, Itu aja sih yang pengalaman saya. Oh ya, juga kelompok-kelompok rentan lain. hmm, Misalnya apa namanya
waria gitu, yang Hmm, waria misalnya dipukuli orang gitu. hmm, hmm, Nah, itu yang saya pengalaman pernah gitu. hmm. Oke. Itu Bung Rapjo. Ini ini menarik sih Kak diskusi sama Hmm, Kakak. Mumpung aku lagi diskusi nih sama Kakak mm-mm, begitu ya, dan juga kebetulan karena aku lagi menjalani proses vikariat, lalu kemudian nanti kalau Tuhan berkenan juga tahun depan ditabis jadi pendeta, tentu kan akan berhadapan amin. juga dengan kasus-kasus di jemaat begitu yang tadi yang Kakak Mm-mm, ceritakan soal mm-mm. konflik agraria dan yang lain sebagainya. Boleh lah ya Kak, aku nanya-nanya sedikit begitu ya Kak. Boleh, Oke, wah ini boleh Bung. ini menarik. Ini sih Kak, aku penasaran nih sebetulnya kalau misalnya kasusnya di jemaat misalnya kita Mm-mm, bilang hamil duluan lah istilahnya seperti itu. mm-mm, Tapi mm-mm, masih dalam di bawah umur nih kayak gitu. mm-mm, mm-mm. Ini gereja bisa nggak memberkati? Atau misalnya aku nanti jadi pendeta boleh nggak memberkati anak yang hamil duluan di luar nikah seperti itu? Dasar hukumnya apa kira-kira soal itu? Sebelum ke situ kan harus lihat dasar hukumnya gerejamu dulu. Hmm. Kalau di gerejamu bisa nggak memberkati anak yang hamil di luar pernikahan gitu? Kalau di gereja itu sebetulnya nggak bisa kayak gitu. Tapi kan ada Hmm, kasus-kasus misalnya ayo dong daripada anak saya malu dan yang lain sebagainya kayak gitu. mm-mm. Jadi misalnya aku bijaki lah nanti misalnya kayak gitu. Kira-kira itu gimana Kak? Di Undang-Undang Perkawinan kan memungkinkan itu ya. Hmm, Kalau di bawah 19 tahun yang perempuan asal ada izin dari orang tuanya kan boleh. hmm, Boleh dinikahkan. Apalagi pada kasus-kasus khusus. Misalnya dia hamil, sudah hamil gitu. hmm, Nah itu bisa kalau hmm. di hukum negara kita ya. Ya, Kalau pemberkatan ya itu kan domainnya gereja. Kalau ya, negara kan domainnya mencatatkan saja, betul. mengadministrasi saja. Hmm, Mm-mm. Itu bisa, undang-undang perkawinan kan memang mengharuskan umur 19 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki gitu. Tapi dalam kejadian yang tadi dicontohkan oleh Bung Rapco, hmm. misalnya 15 tahun, anaknya umur 15 tahun, ya bisa. Di situ kan ada ketentuan asal dengan izin orang tua gitu. Jadi Hmm. orang tua mengizinkan anak tersebut menikah di umur 15 tahun ya nggak jadi masalah. Oke. Pencatatannya menjadi sah gitu. Pencatatannya menjadi sah seperti itu. Iya, iya. Sekalipun dia di bawah umur ya Kak ya. Ya, di bawah umur kan, di bawah 19 tahun Ya. karena undang-undang perkawinan kan sudah direvisikan. Hmm. Laki-laki 21 tahun dan perempuannya 19 tahun. Oke. Wah ini Mm-mm. ini menarik karena takut salah langkah aja karena ya balik lagi kan Mm-mm. gereja kan juga di dalam negara sehingga juga Ya, gereja perlu menghormati hukum negara juga makanya kan ini yang kemudian pertanyaanku selanjutnya lebih baik pencatatan sipil dulu di negara atau pemberkatan dulu di gereja ini kasusnya lebih lebih luas artinya kalau mau menikah secara umum mm. kayak gitu. Undang-undang perkawinan kan mensyaratkan pas pencatatan sudah ada ini, sudah ada akte pernikahan agama. Oh gitu ya. Iya, jadi di gereja dulu baru kemudian dicatatkan ke negara. Karena yang menikahkan itu kan agama yang menikahkan, tapi yang mencatatkan, mengadministrasikan itu baru negara. Jadi negara tuh nggak menikahkan, yang menikahkan tuh pemuka agama masing-masing lah. Oke, wah ini Mm-mm. ini menarik Kak. Lalu kemudian kasus berikutnya Kak, kalau seandainya tanah hibah lah kayak gitu. Ini Mm-mm. gedung gereja A misalnya dihibahkan buat Ya, gereja kayak gitu. Tapi mm-mm. sertifikat aslinya tidak diberikan nih ke Mm-mm. pengurusnya atau ke pengurus gerejanya. Bisa nggak Mm-mm. kemudian gereja ini jadi hak milik pusat? Secara dasar hukumnya gimana nih? Kalau aku boleh tahu. Ya nggak bisa. Itu kalau Hmm. sertifikatnya dipegang pemilik, eh, atas nama siapa dulu? Atas nama pemilik atau pasti belum atas nama gereja Ya, kan? atas Kalau nama pemilik. setelah dibahkan. Ya nggak bisa, itu tetap hak miliknya secara hukum punya orang tersebut. Oh gitu.
Jadi saat hibah harus diproses balik nama ke gereja gitu. Kalau seandainya Men- yang punya ini sudah meninggal, gimana nih Kak? Belum kan ada dibalik hak nama. ada ahli warisnya, ada anak-anaknya. Oh, Anak-anaknya yang kemudian apa namanya membuat apa ya, membuat penghibahan baru lah, hmm, hmm, hibah baru atau kemudian minta penetapan ke pengadilan gitu bahwa mereka ahli waris dan akan menghibahkan tanah ini kepada gereja gitu. Sebelum kemudian dibawa ke BPN ATR hmm, untuk dibalik nama atas nama hmm, gereja gitu. hmm. Jadi belum bisa ya Kak untuk kemudian dijadikan hak harta milik pusat seperti itu. Eh, nggak bisa, tapi ya kalau cuma dicatat, tapi di pencatatan gereja kan pencatatan juga di Hmm, buku ini ya, buku hmm, aset ya. hmm, Oh, di akuntansi kan itu harus dicatatkan itu milik gereja atau enggak gitu. hmm, Ini kan berkaitan dengan harta ya, harta ya, harta harta gereja gitu, hmm, gereja hmm, sebagai organisasi ini. hmm, Kan harus dicatatkan kalau memang di situ bisa saja dicatat tanah hibah atas nama tanah hibah gereja A gitu ya bisa saja gitu. Tapi kemudian kalau ke depannya nanti misalnya ahli warisnya enggak ternyata membutuhkan tanah itu diminta balik ya gereja kalah gitu. hmm, Karena atas namanya kan misalnya masih atas nama orang tua saya gitu. hmm, Nah saya sebenarnya tapi saya sebenarnya nggak rela gitu tanah itu saya berikan ke gereja gitu kan saya bisa minta bisa ambil alih gitu secara hukum yaitu sahnya punya pemilik bukan punya gereja gitu. Jadi kalau mau ada orang baik jemaat atau siapapun menghibahkan ya menurut saya gereja majelis gereja harus segera memproses itu balik nama atas nama gereja gitu. hmm. Oke. Wah, ini menarik sih. Karena kan Satu lagi, gereja ini gimana? kan terkenal administrasinya rapi kan. Hmm, Nah, tapi kalau ada kasus begitu, kemudian nanti ahli warisnya nggak terima, ya hmm, udahlah, nanti gereja yang ini, yang hmm, kesulitan. Bung Rapco ingat ini, hmm. ingat Salemba 10, Iya, lahannya ya PGI. Salem, ya Hmm. GMKI lah, Iya, oke. GMKI itu. Kamu itu kan ada pendeta yang kemudian menjualnya gitu. Hmm, Kan ya nggak ya pendeta itu mau disalahkan ya gimana gitu dia berhak menjual karena belum atas nama Badan Hukum hmm. GMKI belum Ya, atas nama Badan Hukum PGI. PGI juga Ya, gitu. Mm. oke. Nah maksud saya yang begitu kalau itu sudah dihibahkan misalnya gereja yang sudah berdiri sudah settle terus Hmm, kemudian ahli warisnya nggak terima misal dia menjual ya hmm. dia berhak menjual itu kan orang itu tanahnya tanah bapaknya gitu tanah kakeknya misalnya. Wah, ini menarik sih. Ini bisa jadi catatan Jadi penting juga. ya jadi menurut saya saat ada orang baik jemaat menghibahkan ya harus segera diadministrasikan balik nama atas nama gereja gitu bukan apa-apa gitu karena kita nggak tahu hidup ke depan kan seperti apa. Ya, Misal keluarga itu si A ini pemilik tanah ini dalam keadaan bercukupan kan kita nggak tahu nanti anaknya cucunya ya. siapa tahu dia membutuhkan Hmm, tanah tersebut untuk kelangsungan hidupnya kan bisa saja. oke. Wah, Mm-mm. Ya ini untuk tertib juga tertib pencatatan gereja kan terkenal sebagai organisasi yang tertib dalam proses pencatatan aset dan lain-lain gitu. ini ini menarik sih Kak. Lalu kemudian Hmm. Kak, aku sih bertanya saja ini Hmm. berimajinasi. Kira-kira kalau seandainya ada kasus pencurian begitu ya, lalu Hmm. kemudian selalu menggunakan hukum kasih untuk memutihkan Ya, seperti itu. Tapi sebetulnya bisa nggak sih kalau seandainya orang yang mencuri di gereja ini dipenjarakan seperti itu, Kak? ya bisa kan itu tindak pidana. Itu tindak Mencuri pidana. kan tindak pidana. Hmm. Ya, ya Oh, mencuri kan mengambil yang bukan hak miliknya kan tindak eh, pidana. oke. Entah dia di gereja, lokusnya, mau di masjid, mau di rumah orang, Ya, asal itu bukan punya dia, dia mencuri kan. oke. Itu kan tindak pidana.
Ya, gereja punya kebijakan masing-masing ya. Kalau mau mengampuni dengan dasar hukum kasih ya, Pak, ya oke, nggak apa-apa gitu. Hmm, oke. Tergantung lah, tergantung gerejanya yang dicuri lah. Iya, karena apa ya, buat buat saya begitu ya, artinya Mm-mm, seringkali kita pakai memutihkan dan menggunakan dasar kasih lalu kemudian memutihkan kayak gitu kan ya, nggak fair mm-mm. juga. Takutnya kan nanti jemaat jadi merasa, aduh, nggak ini apa, memberi juga dengan setengah hati, ini dikelola gimana Ya, dan lain sebagainya. mm-mm. Makanya aku tanya nih sama kakak, dasar Mm. hukumnya boleh nggak kalau seandainya itu di penjarakan begitu, dan ternyata kakak sampaikan boleh kayak gitu. Ya bisa, namanya mencuri, mengambil yang bukan haknya kan tindak pidana itu. Wah, ini menarik. Tapi kemudian Kak, kalau Mm-mm, di organisasi keagamaan gitu, kira-kira kalau ada mm-mm, terjadi korupsi di gereja secara pusat misalnya, itu mm-mm. KPK boleh turun tangan nggak mengaudit? Mengaudit gereja. Iya, ataupun meng-OTT lah istilahnya. Gereja ini kan lembaga publik ya, kan ada Nah, undang-undang informasi keterbukaan publik. hmm, Nah, laporan keuangan gereja itu kan harusnya dikonsumsi publik juga. hmm, Ya kita udah bagus lah, gereja itu bikin warta jemaat yang ada ya, laporan keuangannya gitu setiap minggu gitu. Itu bagus. ya, Kalau kan ada kadang-kadang orang di gereja gini dulu kalau di Jakarta kalau naik angkot warta jemaatnya misalnya ketinggalan di angkot, jangan nanti ketinggalan di angkot jadi ketahuan laporan keuangannya lo ya nggak apa-apa kan. Ini bagian dari keterbukaan informasi publik gitu ya iya, nanti ditahu kalau uangnya banyak. Ya bagus lah kalau uangnya banyak siapa tahu memotivasi orang untuk kemudian memberikan persembahan di tempat iya, lain kan iya, biar makin banyak gitu. Kalau meng-OTT gereja ya kalau nggak ada dasarnya ya ya gimana gitu. hmm, Misalnya ada indikasi korupsi di gereja gitu atau koruptor melakukan pencucian uang hmm, lewat gereja gitu ya ya bisa itu di OTT gitu. hmm, KPK punya kewenangan untuk itu gitu. hmm. Kalau misalnya nih Bisa. Kak, aku misalnya ya, Mm-mm, payahnya aku koruptor misalnya ya, terus mm-mm, kemudian dengan atas dasar aku kasih persembahan persepuluhan nih, tapi itu duit mm, korupsi misalnya, itu duit korupsi, mm-mm. bisa nggak itu disita KPK? Eh, dikatakan itu duit korupsi kan harus diputus di pengadilan dulu. Hmm, Nggak bisa dengan praduga. hmm, Dugaan itu kan nggak boleh. Misalnya Rapko menduga saya berkorupsi gitu, hmm, sekian sekian ratus M, ya, 10% saya kasih ke gerejanya Bung Rapco. ya, Bung Rapco menuduh saya korupsi lah. Kan saya belum diputus bersalah oleh pengadilan. Bagaimana bisa hmm, bilang saya koruptor gitu? hmm, Jadi maksud saya tricky soal ini gitu ya, hmm, hmm, agak-agak hmm, sulit. ya, Kemudian mengatakan dia koruptor memberikan persembahan ke gereja. Kita nggak bisa sebut seseorang koruptor kalau mereka belum diputus bersalah oleh hmm, pengadilan. hmm, oke, Kalau baru menduga-duga ya ya dugaan gitu. Kalau kemudian ingin ingin diperiksa orang tersebut yang misalnya memberikan hmm, persembahan yang nggak masuk akal ya laporkan aja ke KPK bisa itu. Nanti KPK nge-track oke, dia gitu. Itu kekayaannya dari mana. Makanya kalau hari ini kan pejabat-pejabat publik kan harus memiliki laporan harta kekayaan setiap tahun. hmm, Jadi oke, apa aja yang punya itu aja masih banyak yang lolos kan. Misalnya ya, Menteri Menteri Pertanian gitu yang ya, hari ini sedang menjalani masa sidang kasus korupsi gitu. Tapi beliau belum bisa disebut koruptor karena belum diputus bersalah oleh pengadilan gitu bahwa dia hmm, diduga melakukan korupsi gitu. oke, wah. Mm-mm. Ini menarik. Jadi terminologinya nggak bisa langsung dibilang koruptor karena belum diputuskan dalam persidangan seperti itu ya kak ya. Betul, belum diputus oleh pengadilan. Maksudnya kita belajar adil sejak dalam pikiran kalau kata Bung Pram kan. Iya, iya. Tahu ada Ya bahasa. kita adil sejak dalam pikiran orang kita mau nyebut dia koruptor belum diputus bersalah kok kita sebut dia koruptor bahwa dia diduga melakukan korupsi iya gitu. Ya.
misalnya gitu. Nah, kalau soal aliran dana yang masuk ke gereja, kalau memang itu mencurigakan ya dilaporkan aja gitu. Wah, ini menarik. Mm-mm. Contoh pejabat publik misalnya, ini misalnya ya Kak, semoga tidak terjadi. Mm-mm. Misalnya sudah Mm-mm. diputuskan eh, sebagai koruptor misalnya, kayak gitu. Mm. Kemudian memberikan persembahan jor-joran lah ke Mm-mm. suatu gereja misalnya, kayak gitu. Ini bisa nggak diaudit KPK? Aliran Kalau dana dia ini. sudah diputus bersalah, Iya. bisa, bisa. Oh, dikembalikan nggak kepada Kalau pemerintah? kalau dia sudah diputus bersalah, yang disebut korupsi kan adalah dia merugikan keuangan negara. Ya Hmm. harus dikembalikan karena merugikan keuangan negara. Sekalipun koruptor itu misalnya mengatasnamakan persepuluhan seperti itu, harus dikembalikan. Ya di track dulu dia persepuluhannya itu dari hasil merugikan negara enggak? Nah, Oke. kalau dia dari tabungan yang selama ini dia bekerja ya nggak masalah. Tapi kalau itu diambil dari bagian yang merugikan negara, Hmm. ya kerugian negara itu yang harus dikembalikan. Oke. Wah, ini menarik ini. Rumit memang Iya, iya, iya. apa isu-isu apa namanya uang tidak tidak bersih masuk ke gereja ini Iya, rumit. iya. Oke. Mm-mm. Wah. Ya ini kan juga bisa membekali aku nanti kelak jadi seorang pendeta kan bisa lebih lebih bijak dengan kita ngobrol seperti ini kayak gitu Kak. Jadi eh, Iya, banyak banyak ilmu juga nih yang aku dapat baru nih dari Kak Woro seperti itu. iya. Bung Rapco kalau soal persembahan-persembahan itu kayak yang tadi bilang itu kan agak tricky ya. Ya, Jadi kalau memang memang dilihat misalnya jemaat seperti saya tiba-tiba kasih persembahan 100 juta gitu, ya, ya di pastoral aja lah, didatangi, diajak ngobrol lah itu uang iya. dapat dari mana gitu. Nah, Maksudnya sebelum ternyata itu uang adalah bagian dari pencucian uang ya, pejabat A, pejabat B gitu ya, melalui saya gitu ya, kan. Karena kan korupsi ini tindak pidana korupsi ini di bawahnya ada pencucian uang. Nah, kalau udah pencucian uang ini kan yang udah agak rumit gitu. ya, Kan bisa aja pejabat A memberikan uang pada saya atau memberikan modal usaha pada saya, usaha saya besar, kemudian saya apa namanya memberikan persembahan pada gereja itu kan hampir sudah nggak ada hubungannya, tapi kan ya. itu ada hubungannya itu. Heeh. Wah, Penelusurannya rumit memang. Ya kalau ada jemaat yang kira-kira mencurigakan tiba-tiba persembahan 100 juta atau 1 M gitu, sementara kita nggak tahu dia pekerjaannya apa, pejabat bukan ya, di pastoral aja lah, diurus secara internal gereja dulu gitu. iya. Wah, ini menarik sih Kak. Lalu kemudian Kak, ini kasus terakhir tapi ini lagi marak juga soal Hmm, pelarangan beribadah di rumah kayak gitu. hmm. Gimana nih secara hukum? Apakah memang tidak boleh ibadah di rumah? Lalu kemudian kalaupun tidak boleh ibadah di rumah, izin bangun gereja juga sulit Kak. Jadi gimana nih kayak gitu? Ibadah di rumah yang seperti apa ya? Kalau Kayak kalau macam di Bekasi kemarin Kak, inget nggak waktu COVID? Nah, tiba-tiba digerebek tuh lagi jadi kan ibadah. gini, Hmm. kalau saya ini kan perspektifnya adalah perspektif hak asasi manusia ya, Hmm. bahwa semua orang itu berhak untuk Hmm. mengekspresikan apa yang diyakini. Kalau yang saya yakin itu Bung Rapco nggak bisa ikut campur, negara nggak bisa ikut campur gitu. Tapi ekspresinya itu yang diatur oleh negara. Nah, ibadah itu kan sebenarnya bagian dari ekspresi. Hmm. Memang pendirian rumah ibadah ini kan diatur dengan SKB 2 Menteri itu SKB nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 gitu. Hmm. Memang SKB itu mengatur tata cara pendirian rumah ibadah. Hmm. Cuma harus dibilang bahwa SKB itu nggak berlaku bagi semua rumah ibadah. Hmm. Kan hampir tidak. Misalnya, maaf kalau saya harus menyebut masjid gitu di Hmm. dekat rumah saya. Apakah itu ada IMB pendirian rumah ibadahnya? Belum tentu. Hmm.
Tetapi kalau gereja biasanya harus dituntut punya IMB. Hmm. Bagus juga, kita kan terkenal bahwa gereja ini terkenal administrasinya bagus. Ya Hmm. memang harus diurus dulu IMB-nya. Kenapa kemudian mengurus IMB pendirian gereja sangat sulit? Karena syaratnya juga agak agak nggak masuk akal. Kita kan kalau orang Kristen itu kan sering tidak ada dalam satu kawasan yang sama ya. Ya. Misalnya di satu kecamatan cuma ada 5 keluarga, sementara di situ ada gereja. Syaratnya adalah 60 KTP warga jemaat dan 90 eh iya 60 warga jemaat, 90 warga sekitar yang menyetujui gitu. Nah, kadang kan nggak masuk akal kalau kita rumahnya saling berjauhan, dia nggak warga di situ tuh. Ya. Kan Ya. jadi susah. Memang dilematis SKB 2 Menteri ini mengatur tapi sekaligus mempersulit. Hmm. Kak, banyak gereja-gereja tuh udah beberapa tahun yang lalu saya mengikuti diskusinya ini Hmm. tiba-tiba ngomong apa hapus aja gitu, cabut aja SKB 2 Menteri gitu. Hmm. Saya nggak setuju dicabut gitu. Hmm. Saya setuju ini direvisi saja gitu. Yang masuk akal. Ya. Ya, Hmm. jadi gereja harus memberikan juga apa namanya masukan-masukan yang masuk akal. Kalau nggak salah dulu PGI sudah pernah memberikan masukan yang masuk akal. Saya masuk di situ, salah satu tim yang memberikan masukan itu. Tapi apakah itu diterima atau enggak, ini kan soal urusan Hmm. politis juga ya, Ya. soal pendirian rumah ibadah ini gitu. Nah, kalau ini mau dicabut, harus ada payung hukum lain gitu. Hmm. Jangan sampai nanti masyarakat jadi makin barbar gitu. Setiap ada yang Hmm. mendirikan ibadah langsung usir Larang. langsung dibakar Ya. gitu. Iya, heeh. Jadi payung hukumnya tetap harus ada gitu, tapi direvisi bagaimana itu kemudian nafasnya nafas hak asasi manusia, bukan nafas pembatasan. Oke. Nafasnya adalah nafas kewargaan bahwa saya Kristen itu setara dengan apa namanya warga negara yang beragama lain gitu. Dimanapun, entah saya ada di misalnya sedangkan saya ada di Indonesia Timur yang Hmm. kalau dibilang mayoritas Kristen atau saya berada di misalnya di Jawa yang mayoritas Muslim gitu. Jadi politik kewargaan saya tuh setara Ya. eh, sebagai minoritas maupun sebagai mayoritas gitu. Berada di lingkungan saya sendiri atau lingkungan orang lain itu sama gitu. Oh. Gitu Bung Rapko. Wah, ini menarik. Kira-kira kalaupun harus direvisi, revisi yang seperti apa redaksinya dalam SKB Oh itu? ini panjang lah pasal-pasalnya banyak. Hmm. Hmm. Ada beberapa pasal yang harus direvisi termasuk soal 60 30 60 90 tadi gitu. Terus kemudian rekomendasi mendapatkan IMB harus dari ini yang saya ingat aja ya Bung ya. Ya. Rekomendasi IMB harus dari FKUB gitu. Forum Lah, kenapa Kerukunan ya? Umat Beragama. Iya, kenapa FKUB gitu? Sementara keanggotaannya FKUB nggak pernah setara gitu. Kelompok yang lebih besar anggotanya lebih banyak gitu. Kalau mau setara ya masing-masing agama sama lah jumlahnya satu-satu. Nah, kalau agama yang lain jumlahnya lebih banyak, kalau voting ya jelas kalah lah. Iya. Iya, Nah, pasti. gitu. Nah, misalnya nggak usah atau jumlah FKUB gitu. Jumlah FKUB-nya tuh dibikin sama aja. Ini saya bacain di pasal 10. FKUB provinsi paling banyak 21 orang untuk anggota FKUB dan kabupaten 17 orang. Kenapa 17 gitu? Iya. Eh, Kenapa harus 17 kalau agama yang di bukan diakui, saya nggak mau pakai terminologi agama yang diakui, agama yang Iya. dilayani secara formal oleh negara, misalnya sekarang ada 6. Hmm. Iya. Ya, 6 ya. 6 7 sama kepercayaan gitu. Nah, Hmm. itu ya 7 aja. Kenapa harus 17? Nah, 17 yang lain satu-satu, yang satunya 10 ya. Ya Iya. gimana itu kan. Nanti waktu pengambilan keputusan deadlock, voting, ya kalah lah gitu. Jadi Oke. soal FKUB itu salah satu yang menurut saya harus direvisi. Oke. Jadi kenapa kadang ada juga gini Bung, syarat-syarat jumlah 60 90 itu sudah dipenuhi oleh gereja tersebut, tapi FKUB tetap nggak mau ini, nggak Iya. mau memberikan rekomendasi gitu. Jadi Hmm. salah satu yang hmm,
yang apa ya, yang mengganjal kehidupan kebebasan beragama dan Ya, berkeyakinan dalam konteks of mendirikan course rumah ya. ibadah itu, mendirikan rumah ibadah itu ya FKUB ini gitu. Ini salah satu yang